Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Salsabila, NIM 17 dari Blok 1 Teknik Geologi, Angkatan 23, Geoinformatika. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas pembuatan peta geomorfologi. Di mana peta geomorfologi yang awalnya kita butuhkan itu data berupa base map dan juga data berupa sungai dari daerah penelitian kita. Nah, pada daerah penelitian kita kali ini itu menggunakan daerah Rembang, Jawa Tengah. Untuk yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita menginterpretasi dulu di kavling kita ini bentuk lahannya atau bentuk morfologinya itu apa aja. Kalau kita lihat di sini ada suatu kontur yang rapat. Nah, kalau kontur yang rapat ini bisa kita identifikasikan dia sebuah perbukitan. Di sini juga nih, rapat juga. Nah, untuk lebih jelasnya dia itu bentuk lahan apa, kita bisa buka menggunakan Google Earth. Nah, di sini di Google Earth ini saya sudah memasukkan kavling saya. Caranya nanti tinggal input aja pakai ini add place mark ini yang di sebelah atas kuning itu, terus tinggal masukkan koordinat x max, y max, x min dan y min nya. Nah, ini untuk kavling saya. Untuk yang saya identifikasi pertama itu di sini kita lihat ada sebuah gunung. Maaf, ini belum arah utara. Nah, di sini. Oke, di sini kita lihat ada sebuah gunung. Kalau kita lihat di base map kita, di sini juga konturnya rapat. Kalau kita lihat dari hasil pemetaan, itu sudah dilakukan pemetaan dan didapatkan di situ terdapat satuan batuan beku. Nah, karena di sini terdapat satuan batuan beku dan dia merupakan perbukitan, kalau lihat di sini, saya akan memasukkan dia sebagai bentuk lahan vulkanik, dimana karena dia di sini sudah ada SHP-nya ya, subfile-nya dari si satuan batuan beku. Saya akan mengikuti bentuk lahan vulkaniknya itu mengikuti persebaran dari batuan bekunya. Di sini sudah saya buat SHP-nya dari si vulkaniknya. Karena tadi tinggal saya copy saja dari si bentuk lahan, dari si satuan batuan beku, saya copy, saya ubah namanya menjadi vulkanik 1. Nah, kemudian kita interpretasi lagi pada perbukitan daerah sampingnya di sini. Di samping-samping dari perbukitan vulkanik ini, kita lihat di Google Earth. Nah, kalau kita lihat di sini tuh morfologinya masih perbukitan juga nih. Masih tinggian, masih perbukitan sampai sebelah sini. Nah, jadi saya menginterpretasikan di sini itu dia sebagai perbukitan terkikis. Nah, kalau perbukitan terkikis itu maksudnya kan denotasional. Jadi saya akan buat dia bentuk lahannya simbolnya D1. Di sini sudah saya buat SHP-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya yang di sebelah sini dia itu juga seperti perbukitan kalau dilihat dari konturnya. Kalau dilihat dari sini dia tuh seperti perbukitan yang terpisah dari bukit yang sebelah timurnya, sebelah baratnya, maaf. Nah, di sini saya juga interpretasikan dia itu sebagai tetap perbukitan terkikis karena mungkin dia kikisan dari si batuan dari si pegunungan yang sampingnya sini. Nah, kenapa juga saya interpretasikan sebagai dia perbukitan terkikis? Karena dilihat dari litologi yang di sampingnya sini kan sudah dilakukan pemetaan. Litologi di sampingnya dia itu merupakan batu pasir, dimana mungkin dulunya dia itu merupakan satu tubuh gunung vulkanik yang sama. Nah, mungkin karena proses geologi yang lama terjadi erosional, sehingga di samping-sampingnya ini karena mungkin itu loginya kurang resisten, dia akan tererosi, kemudian terbentuklah terendapkan batu pasir di sekeliling perbukitan vulkanik ini. Oke, lanjut. Jadi kan tadi udah dia terkikis ya D1. Oke, selanjutnya di sebelah sini dia kan juga rapat ya konturnya. Nah, di sini saya agak sedikit membedakan dari si terkikis karena dilihat dari data lapangan dia itu dilewati oleh sesar mendatar kanan di sebelah atas ini, di sebelah sini melewati gunung. Di sini kalau di Google Earth ini Gunung Buta. Nah, makanya nanti saya interpretasikan di sini dia sebagai perbukitan struktural dan saya akan memberi simbol S1 di sini. Jadi di sini saya sudah bikin ya. Terus kalau dilihat di sini yang bagian bawah kavling nih, dia kan kayak memanjang gini ya, dari tengah ke timur sini rapat ya konturnya. Kalau kita lihat dari kelerengannya, di sini saya sudah membuat kelerengannya ini berdasarkan klasifikasi Van Zuidam. Di sini kan sangat curam, lalu tiba-tiba ke arah sini dan ke arah sana itu tuh dia langsung landai. Nah, kalau lihat di sini juga di Google Earth, coba di sini ada tebing reco kalau nggak salah. Nah, ini tebing reco, coba kita lihat gimana morfologinya biar kita bisa lebih yakin dia tuh gawir sesar atau bukan. Nah, di sini kan seperti tebing ya, dia tuh di sini curam, langsung di sini langsung landai gitu kan. Nah, di sini juga landai, ini di sini landai juga. Nah, di sini saya mau interpretasikan dia itu sebagai gawir sesar. Gawir sesar itu dia terbentuk seperti tebing-tebing gitu akibat pergerakan sesarnya. Nah, di sini kan dia memanjang nih dari pojok kavling sini sampai pojok kavling sini sesuai sama kelerengannya di sini. Jadi nanti saya akan tarik gawir sesar itu dari pojok kavling sini sampai ke barat, ke timur sini.
Kemudian setelah itu di bagian bawahnya dia itu juga dilewati oleh sesar nih, di sebelah sininya gawir. Nah, di sebelah sini saya juga interpretasikan sebagai dia struktural, jadi tetap S1. Oh ya, yang gawir sesar tadi dia kan juga struktural ya karena pengaruh sesar. Nah, jadi saya nanti akan buat bentuk lahannya dia itu S2. Nah, kemudian di bagian tengah sini, ke tengah kafling di sini kan banyak ini aliran-aliran sungai, dan juga kalau dilihat dari si Google Earth-nya, dia itu sudah banyak pemukiman warga nih di sebelah tengah sini nih, dan juga persawahan ya, sini sawah, sini pemukiman warga. Dan morfologinya dia tuh cenderung datar, karena itu saya interpretasikan di sebelah tengah kafling ini dia sebagai dataran aluvial. Dia juga sama di bagian utara kafling yang di sini, dia kan juga datar nih, banyak aliran sungainya juga. Di sini nanti juga masih masuk si dataran aluvial. Jadi nanti saya akan bikin SHP dia berupa F1 karena dataran aluvial itu masih masuknya fluvial. Nah, terus nanti kita juga akan buat SHP itu sungainya. Nah, di sini kan ada sungai utama nih, sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, dia itu kita identifikasikan sebagai fluvial juga. Nah, tadi kan si dataran aluvialnya F1. Ini kita bikin F2 untuk si sungainya. Oh iya, waktu bikin SHP jangan lupa koordinatnya disesuaikan ya sama daerah penelitian kita. Jadi karena penelitian saya di Rembang, saya pakai zona 49S. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita bikin SHP-nya, kita melakukan exit feature satu persatu dari si bentuk lahannya. Itu mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sedikit kendala karena saya kesulitan menemukan uh, terus grade feature-nya. Nah, di sini saya sudah menemukan grade feature-nya. Terus kan tadi kita udah bikin untuk lahan vulkaniknya yang kita tuh ngikutin perlebaran dari batuan putihnya kan. Nah, berarti kita akan bikin yang strukturalnya. Saya dibuat kayak gini. Nah, struktural kan tadi di sini. Terus itu merupakan lulusan sampai ke bawah sini. Tapi dia nggak nyampe sini karena sini nanti saya akan identifikasi sebagai jalur sesar. Nah, tadi kan sudah saya biasa jalur sesar di yang depan. Terus kita tuh bikin yang pertama tuh pakai uh, bentar, S1 kita pilih polygon, terus kita up, ini kita blocking, terus kita pakai trace dari kita. Jadi kita ikutin kontur aja. Terus kalau mau kita kontur, review, lalu potong di sini. Di sini. Nah, kalau udah, lalu kita di trace, klik lagi. Dan ini yang akan lanjut, ini ke sini saja. Terus apa saya ingin potong kontur lagi, ini saya ke sini. Terus saya trace lagi, terus di sini. Nah, oke, kalau sampai sini, kita ke bawah, sampai untuk lagi, terus balik ke sini. Lalu kita cek. Sehingga di sini kemudian kapan ada di bakal itu. Oke, selesai untuk kriteria satu, ketika kriteria satu. Nah, kemudian kita akan membatasi yang namanya jalur cepat. Nah, kalau maaf kalau lama, jadi kita bikin garis di kali ini, nanti terus langsung kita press. Jadi sampai bagian-bagian.
kalau udah klik oke. Nanti yang ini saya bawa ke bawah dari video. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya, untuk si garis besarnya. Terus lanjut ke satu, kita extrude, kita editing ke satu, rectangle, kita tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas ini sampai ini. Sumpah ini karena ini oke, oke. Terus kita bawa dia paling bawah. Nah, gini jadinya. Nah, terus kita akan membatasi disatukan tadi kebutuhan tipis ya. Nah, sebagai sini tipis, data tipis. Terus kita akan membatasi di dua. Kita tadikan satuan bentuk lahan dari dataran aluvial. Langsung saja di sini kedua. Terus kita pilih polygon. Terus kita batasi. Oke, untuk selanjutnya yang kurang ini bentuk lahan si sungainya, si fluvialnya, fluvial 2 ya. Karena fluvial, oh ya fluvial 1, maaf. Jadi untuk semuanya saya munculkan dulu. Oh, maaf kok saya gak bisa ya. Nah, ketika saya sudah munculkan, saya mau buat SL baru aja. Karena untuk saya mau ambil bentuk lahan fluvialnya tuh yang sungai utamanya aja, yang sini. Karena kalau semuanya kurang terlihat bagus. Jadi saya mau pakai yang polyline. Terus kita tulis di sini F. Tadi kan, oh mohon maaf, di sini yang D2 ini harusnya dia F1 karena kan dia kan dataran aluvial, dia masih masuknya fluvial. Oh, mohon maaf. Jadi nanti di sini saya buat F1 aja, terus ini saya buat F2 untuk si sungainya, si fluvial nanti sungai namanya. Oh iya maaf, koordinatnya kita dulu, kita buat ini di future dulu. Di future terus klik F2, klik yang lain. Saya mau buat sungai yang utama aja. Kita tadi untuk menambah saja, untuk tukar masih nyala, tukar bukan nyala. Oke, jadi seperti ini bentuk peta geomorfologi. Selanjutnya yang akan kita buat adalah penampang geomorfologi. Nah, di mana penampang geomorfologi ini kita akan buat dua penampang. Yang pertama itu saya akan strike, itu saya strike. Strike-nya kan relatif ke barat timur. Saya strike dan ondit, saya dip. Oke, yang pertama itu kita buat SHP saya akan dulu. New, terus kita save file, terus kita ke penamaan. Saya akan geomorf aksen. Sini saya akan buat ondit dulu. Ini kita ubah ke polyline. Kita ubah koordinatnya. Udah, kalau udah kita klik, kita set editing. Saya akan remove file. Nah, saya akan menyayat ini. Oh ya, karena saya kan harus kena semua bentuk lahannya ya. Jadi kan saya dari sini ke sini. Nah, ini kan kena semua nih. Si dataran aluvial, si perbukitan terpikir, si dataran aluvial, si tepi sungai, jalur sesar, sama perbukitan-perbukitan kan kena semua ya. Nah, kalau udah kita stop editing. Nah, terus kita buat yang namanya pakai 3D analysis. Itu kita akan menandai batas-batasnya itu menggunakan titik-titik koordinat. Gimana caranya itu kita pakai 3D analysis itu di customize itu toolbars. Nah, kita aktifkan dulu 3D analisisnya. Kalau yang belum aktif ya, misalnya kalau yang udah aktif di sini nanti. Nah, kalau udah kita pakai yang namanya interpolate line. Nah, kita garis ini sesuai dengan sayatan yang udah kita bikin. Kalau udah kita klik dua kali ya. Jangan. Terus kalau udah, oh mohon maaf, yang pertama itu kita atur dulu ininya, jamnya. Karena pakai jam yang sudah di ya sesuai di rasternya pakai ini. Terus kita atur ini mananya. Nah, kita atur karena
menemukan pertemuan yang ketujuh. Jadi saya lakukan pertemuan yang ketujuh, terus ketemu, masuk ke SHP. Oke, oke. Terus habis itu kita ke profil grab. Nah, di sini kan elevasi dari saya tanya udah kita buat. Terus kita ini saja refresh bagian SHP tadi tempat kita menemukan. Kita cari PG, profil grab. Nah, sudah itu PG 1, kita drag ke sini, oke saja. Nah, kemudian kita lakukan pembatasan. Batas dari si bentuk lengannya. Oke. Terus yang pertama kita start edit, kita open attribute table dulu. Terus kita buat ini baru, kolom baru. Ini batas. Ini type-nya ubah ke teks. Nah, terus kita start editing dan PG. Oh, udah, kita tambahin. Ini kan batas antara sini ke sini, ini, sini. Untuk mencari di mana yang kita eh, titik I, kita ubah ke sini aja, ke show select record. Terus kita beri nama dia batas D1 dengan F1. Nah, udah, sini, batas lagi, batas D1, F1. Ini batas yang kedua. Nah, di sini batas D1, batas D1 dengan yang di sini tadi kan rupiah ya harusnya. Rupiah 1. Terus di sini ini ada sungai, DF2. Terus di sini ada sawit, batas F1 dengan sawit, S2. Terus di sini, ya benar, batas S1 dengan 2. Oke, kita semua terinput batas-batasnya. Terus kita jangan lupa ini dulu, editing dulu, agar untuk terselect. Nah, pastikan semua nggak ada yang terselect ya, nggak ada, ya kan? Nggak ada yang terselect. Udah, terus kita ekspor lagi, batas, batas, info, it. Oh, lupa, ini text file ya, tagnya. Ya udah, nah terus kalau udah waktunya kita buat selekannya. Kita kan baru, ya. Terus kita di sini kita add data, data yang terbaru, datanya. Kita display isi data, ini Z, ini S. Oke, copy aja, copy lagi. M, Z, S. Oke, oke. Nah, muncul. Oke, selanjutnya kita akan memunculkan batas-batasnya. Nah, ini kita data dulu, kita export data, kita export ke SCP dari pemudah ini. Nah, setelah itu kita klik kanan, terus kita ke properties, terus ke label. Nah, terus aja ini, mungkin bisa besarin. Nah, ini udah batasnya. Kita ubah ke data view. Nah, terus buat memudahkannya kita buat kita ke, terus kita pilih yang saya kita tutup, terus kita pilih yang batas, terus kita pilih value, batas satu, apa? Oh, mungkin nggak bisa ya, nggak itu. Kita cari mana aja batasnya, ini. Kita cari ya pertama dulu. Nih, batas satu dengan S1. Ya, mungkin sebelumnya untuk memudahkan dalam pembuatan nama, kita warna dulu sesuai dari ketentuan dari pewarnaan untuk lahan dan bidang. Jadi, ada yang bilang, oke, mungkin kali ini saya akan pakai hijau saja. Oke, jadi gini, dia dataran aluvial, ini tujuh sungai. Lanjut, kita ke penampangnya ya, mohon maaf. Nah, terus, dataran sudah kita kasih. Terus kita buat batasnya. Sebentar.
Ini kita sesuaikan skala dulu. Skala petanya kan kita 12.500. Samain, udah, di apply dulu. Terus kita buat gridnya. Ya kan, kita pakai yang UTM biar bisa dalam meter. Karena gridnya ini nanti kita pakai buat elevasinya. Oke, next aja, next. Terus kita upload properties, kita atur dulu. Ini originnya kita optimal. Terus labelsnya top button di untitled list. Ini kita naikin size-nya untuk additional properties biar nanti di belakang angkanya nggak muncul 000, kita ini 0. Nah, terus oke. Terus untuk lights-nya nggak usah ditampilin buat garisnya karena kita mau nampilin elevasinya aja. Intervalnya udah, terus oke, terus apply. Nah, seperti ini bentuknya dari saluran kita. Kalau udah, kita akan beri warna kelihatan kita sesuai dengan warna bentuk lainnya. Oke, itu kita buat S1 baru aja. Nah, di sini kita buat S1 baru. Ini D1, F1. Kalau enggak, ini D1 aja, D1. Terus kita follow, kalau tidak kita semua. Oke, oke. Bisa save dulu. Oke, terus kita masuk ke D1, kita edit widget, kita buat edit. Nah, terus ini diklik, right, kita batasin saja. Oh ya, D1 tadi kita sesuaikan warnanya. D1 kan tadi ini perbukitan terkikis, warnanya coklat. Sesuaiin ya warnanya. Coklatnya coklat ini. Oke, kita buat catatan warnanya. Oke, sampai sini. Terus lanjut lagi. Sini. Ini seperti ini tampilan dari penampang geomorfologi yang on deep. Terus kita atur saja elevasinya dan ini. Ini batas bawahnya kenal. Nah, nanti seperti ini. Ini yang untuk on deep. Lalu untuk selanjutnya, kita lakukan pembuatan yang construct. Saya tanya. Jadi ini hasil dari penampang geomorfologi construct yang atas dan objek yang bawah yang sudah jadi. Dan nanti dia diberi keterangan batasnya kayak gini dan elevasinya. Kemudian nanti diberi juga kemudiannya, mulai dari kelarangannya, maupun meternya, maupun finisannya, maupun struktur aktif misalnya, simbol-simbolnya seperti itu. Nah, kemudian di petanya diberi keterangan ini berupa simbol-simbolnya S1, S2, S1 seperti itu. Ini mungkin kurang yang ini fluvial 2. Ya, mungkin cukup segitu. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.